دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan, merendahkan, menghina kepada saudara-saudara kita seiman dan seagama, yaitu jamaah tabligh, yang selama ini dilakukan oleh sekelompok manusia sombong, keras kepala, tak punya adab dan tak punya akhlak pada siapapun, merasa paling benar sendiri. Itu sama sekali tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, dan juga tidak sesuai dengan fakta yang ada. Karena jamaah tabligh itu dihuni oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beradab, berakhlak, sopan, santun, murah senyum, menjunjung tinggi rasa persaudaraan sesama muslim, suka minta dinasehati oleh para ulama dan para guru, suka silaturahim kepada saudara muslimnya tanpa membeda-bedakan latar belakang yang berbeda, suka mengajak preman dan pemabuk untuk bertobat, mengajak orang sholat berjamaah di masjid. Mereka tidak suka menghina, menyerang, menghantam, menghujat orang-orang di luar kelompoknya. Walaupun Wahabi selalu menyerang, menghantam dan menghujat mereka. Bahkan Wahabi itu menyatakan dengan keras dan tegas bahwa jamaah tabligh itu adalah merupakan kelompok yang paling sesat di seluruh dunia ini. Dan dai-dainya dikatakan orang bodoh, orang yang tidak paham dan tidak mengerti agama. Baik, kalau memang kita ingin tahu tentang jamaah tabligh dari A hingga Z, bagaimana dakwahnya, bagaimana amalnya, mari kita tonton dan kita kaji bersama-sama hingga tuntas. Penasaran sama Ustadz, sampai Masya Allah, beliau salah satu orang yang mau tabayun ke jamaah tabligh. Betul. Tabayun beliau bukan hanya datang silaturahmi ke saya. Jadi awal kita perkenalan itu sama, sering ngisi di musaji. Nah, sampai akhirnya beliau tabayun belajar bagaimana orang-orang tabligh ini mengamalkan agama. Jadi beliau tidak melihat dari satu sisi, tapi beliau turun langsung. Ini yang Masya Allah. Saya sempat nangis ketika beliau memutuskan untuk ikut keluar di jalan Allah selama 3 hari. Nah, ini yang penasarannya, apa yang bikin Ustadz itu penasaran sama jamaah tabligh? Ya, ini seru nih, ini pengalaman yang luar biasa. Saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu luar biasa dipertemukan dengan jamaah tabligh gitu. Awalnya pun keterima sama saya desas-desus tentang tabligh, tentang apa gitu. Nah, pertama yang saya lakuin adalah mempertahankan saya untuk tetap husnuzon sesama umat muslim. Allah, tetap husnuzon, dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mudah berburuk sangka. Al-Hujurat ayat 12 kita bisa buka deh teman-teman semua, dengan dibuka dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman ya silakan nggak usah dengar, nggak apa-apa. Tapi Allah memberitakan orang-orang beriman, janganlah kalian banyak berburuk sangka pada orang gitu. Nah, pertama ketika berita itu datang, ya saya nggak berburuk sangka, berusaha untuk husnuzon. Cuman karena gimana saya nggak tahu, saya nggak bisa nilai. Soalnya gini, saya nggak tahu, saya nggak bisa nilai gitu. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya harus bertabayun untuk penasaran juga kenapa ya ini jamaah tabligh kok gini, tapi makin banyak kenapa ya gitu. Yang saya lakukan adalah menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu lagi, wahai orang-orang yang beriman, inja'akum, kalau datang berita kepada kalian dari orang-orang fasik, maka bertabayunlah. Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu dengan kata-kata bahwa wahai orang-orang yang beriman, kalau Anda beriman, dengerin kata Allah. Maksudnya ini buat orang-orang yang beriman khusus. Kalau datang berita kepada kalian dari orang-orang fasik itu berarti kan orang-orang muslim yang melakukan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan, dia mengaku muslim tapi maksiat jalan terus, istilahnya STMJ ya, sholat terus maksiat jalan gitu. Bertabayunlah kalau datang berita dari mereka gitu. Itu orang fasik, apalagi orang yang taat kepada Allah gitu.
Jamaah tabligh bukan orang fasik, saya bilang mereka orang-orang yang taat kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah. Mereka sholat di masjid, mereka belajar di masjid, belajar Al-Quran di masjid, belajar hadis di masjid. Apakah mereka fasik? Bukan. Orang terhadap orang fasik aja kita harus tabayun, apalagi orang-orang seperti itu gitu. Dan kita harus lebih muliakan lagi. Gitu. Nggak bisa kita tiba-tiba nyerang. Sama orang fasik aja kita harus baik, masa orang yang taat kita harus galak gitu kan? Nggak mungkin. Seperti itu akhirnya. Ya, yang saya lakukan adalah saya menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu, bertabayunlah. Lanjutan ayatnya apa? Jangan sampai kita menimpakan suatu bahaya kepada kaum karena kebodohan kita. Itu makanya kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu mereka, kita menghakimi, kita menebarkan fitnah kepada mereka yang akhirnya jadi fitnah jariah buat kita gitu. Itu makanya kita berlindung kepada Allah dari hal-hal itu. Jangan pernah menjudge suatu orang apalagi atau suatu kumpulan dengan akal kita yang hanya terbatas ini. Ketika kita nggak tahu, datangin, tanya ada apa. Sama seperti halnya ketika saya penasaran dengan tabligh, ya saya samperin. Saya sih udah nggak ada kata-kata, nggak mau nanya, nggak mau apa, saya jalanin aja programnya gitu. Allah. Bahkan sampai nggak ada yang tahu ya waktu itu, teman-teman yang lain. Mereka sampai kaget, kenapa nggak bilang. Saya nggak mau karena saya nggak mau diganggu gitu. Saya pengen cari tahu dengan pola pemikiran saya sendiri gitu. Apa yang salah? Wallahi nggak ada yang salah jemaah. Wallahi nggak ada yang salah. Ajib. Jadi ada tuh waktu Ustadz tuh pertama keluar tuh di Masjid Muhajirin, ya, Alam Tirta. Hari kedua saya nusroh tuh nengok. Kita ngobrol sampai malam. Ada satu kata yang sangat berkesan sampai hari ini dalam diri saya, bahkan sebenarnya pengen nangis waktu itu. Cuma saya nggak mau kelihatan cengeng aja. Jadi Masya Allah, Ustadz Riri sampaikan kepada saya sambil beliau pegang kitab Imam Tohawi waktu itu ya. Iya. Dipegang di sebelah kanan, pecinya agak miring sedikit, kayaknya udah mulai pusing. Beliau sambil pukul-pukul kepala pakai tangan kiri, Kang liar, pusing artinya. Saya seperti ditenggelan, seperti dipukulin katanya. Karena saya lihat amal itu ada di orang tabligh katanya. Amal itu ada di orang tabligh. Nah setelah itu beliau melanjutkan perkataan yang ini langsung tertancap di memori saya. Jadi beliau sampaikan, Masya Allah, ke Madinah membuat saya jadi tahu, kata Ustadz Riri. Tapi ketika saya ikut keluar bersama jamaah tabligh, saya jadi paham. Jadi saya ambil dua kesimpulan, beliau katakan tuh, ke Madinah jadi tahu, ikut tabligh jadi paham. Masya Allah. Karena beliau sudah dapat ilmunya, kemudian dia amalkan di jamaah tabligh. Masya Allah. Dan hari itu saya pun seakan-akan punya ilmu baru. Ternyata Masya Allah, kita yang dipilih dari backgroundnya mungkin dari bawah nggak kenal belajar agama pondok pesantren, tapi tiba-tiba sudah belajar amal, baru dijelaskan sama Ustadz Riri itu, ya kepahaman datang tuh setelah ada pengorbanan. Kemudian beliau sampaikan lagi yang Masya Allah luar biasa. Ketika ada salah satu teman bertanya kepada Ustadz Riri, bagaimana kegiatan di Madinah, ya beliau sampaikan seperti halnya ketika beliau berada di Madinah. Kemudian Ustadz Riri menjawab tuh, ada dua katanya. Ketika saya merasakan dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ketika beliau berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ketika berkumpul dengan jamaah tabligh. Masya Allah. Itu hati saya Masya Allah. Tuh ini kalau nggak ditahan pengen nangis lagi saya. Masya Allah. Itu ucapan Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi apa ya yang saya kagum luar biasa karena apa? Kagumnya adalah ketika kita tahulah background yang ikut jamaah tabligh, nggak semuanya nggak seperti itu nggak, tapi ada yang dari tatoan, ada yang dari pinggir jalan di mana, dan mereka taat luar biasa, taat dengan pemimpin ketika mereka harus keluar 3 hari gitu. Pemimpinnya siapa dan mereka taat, dan itu perintah Allah lagi. Dalam surat An-Nisa pun Allah sering banget, ini bukan hanya surat An-Nisa aja, di surat-surat yang lain pun atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian gitu. Ini orang pada amal semua, sementara kita yang sibuk belajar, kadang kita teman kita aja dilawan gitu. Ya, ketika kita punya pemimpin, wah enggak, antum nggak beres, antum salah gitu, dilawan. Tapi ketika kita di tabligh, udah nggak ada kesempatan seperti itu. Taat ya taat aja udah, mau gimana salahnya. Ini kenapa saya seperti itu? Kenapa harus taat? Ini terjadi ketika Umar dulu. Ini lucu. Umar adalah muslim senior dari angkatan Mekah, angkatan pertama. Abu Bakar pun orang dewasa yang pertama kali laki-laki yang masuk Islam. Ketika di Madinah, ketika perang
Rasulullah memerintahkan untuk menyerang satu kaum yang dipimpin adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan para sahabat senior-senior. Yang mimpin siapa? Amr bin As, orang yang baru masuk Islam 3 bulan. Umar kan kesel. Orang baru ya. Ini apa-apaan anak kemarin sore suruh mimpin saya gitu. Cuman akhirnya Umar dengan segala gimana ya, dengan segala kebisaannya, dengan kehebatannya pun yakin nih Rasulullah nyuruh dia jadi pemimpin gitu. Dengan segala penemuan-penemuan di jalan, Amr bin As bikin ini seperti apa segala macam, misalkan kayak pada saat itu lagi musim dingin, mereka buat camp malam-malam di tengah padang pasir. Umar bilang pada Amr bin As, kita harus bikin api unggun, dingin gitu. Jangan, kata Amr bin As, ini apa-apaan dingin udara, jangan gitu. Karena harus taat dengan pemimpin. Umar pengen berontak pada saat itu pun, pengen berontak, cuman nggak bisa. Beliau orang yang taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin. Kesal gitu, biarpun kesal, akhirnya dia nerima. Ini apa-apaan, kita kan kedinginan gitu. Nurut kata dia cerita sama Abu Bakar kita dengerin aja Umar, dengerin aja. Terus kemudian ketika tidur, bangunlah Amr bin As sholat subuh. Diketahui Amr bin As pada saat itu junub, dia mimpi basah. Yang namanya pemimpin ketika sholat pun harus jadi imam. Orang-orang tahu itu orang dia lagi junub, Amr bin As mimpin sholat, dia nggak mandi, dia tayamum. Ini apa-apaan imam sholat kayak gituan? Dengerin aja, kata Abu Bakar, dengerin aja udah. Dia tayamum, nggak mandi junub, dia mimpin sholat langsung. 2. Terus ketiga, ketika memerintahkan ketika nyerang, berdua jangan pernah terpisah. Akhirnya ketika mereka nyerang berdua, ada musuh yang terpojok, Umar mau kejar itu orang. Jangan, balik lagi. Ini musuh udah kocar-kacir, jangan balik lagi gitu. Ya Allah. Akhirnya ditanyakan kepada Rasulullah, pas pulang komplain Umar, ini pemimpin kita nggak beres, nggak benar. Panggil Amr bin As, kata Rasulullah. Pas dipanggil, Amr bin As, apa yang kau lakukan? Umar, coba cerita ada apa? Yang pertama, kita di tengah-tengah padang pasir, Rasulullah, dingin. Kita mau pasang api unggun biar kita anget, dilarang sama Amr bin As. Ditanya lah Amr bin As, kenapa Amr bin As? Ya Rasulullah, kalau kita pasang api unggun di tengah padang pasir, itu akan bikin cahaya dan musuh bakal lihat. Yang ada kita bakal serang duluan gitu. Sahih, itu benar. Terus apa lagi Umar? Dia mimpin sholat waktu keadaan junub. Kenapa Amr bin As? Kok junub mimpin sholat? Ya Rasulullah, kalau saya mandi, ini musim dingin, saya pemimpin, saya harus mimpin sholat. Kalau bisa mandi dulu, saya bisa sakit, dan itu perang bisa jadi gagal gitu. Masya Allah. Kamu benar Amr bin As. Terus apa lagi Umar? Terus ketika nyerang, kita musuh udah terpojok, kita mau kejar gitu. Terus kita malah suruh balik lagi. Kenapa Amr bin As seperti itu? Jumlah kita lebih sedikit daripada jumlah musuh. Kalau kita terpecah, musuh akan tahu kalau jumlah kita lebih sedikit. Makanya kita tetap disatukan dalam barisan. Itu benar semuanya gitu. Jadi artinya ini luar biasa. Umar sampai nggak bisa bilang apa-apa. Abu Bakar juga tuh kan dengerin gitu istilahnya. Dengerin, taat sama pemimpin ini. Ini luar biasa. Ini kisah yang saya jarang banget lihat di kehidupan kita, kecuali di tabligh. Kecuali di tabligh. Masya Allah. Terus tentang mudzakarah, kita pembelajaran Al-Quran. Apa yang salah sih di Al-Quran? Gitu. Apa yang salah di Al-Quran? Terus ada orang fitnahnya bilang misalkan, jamaah tabligh suka ngotor-ngotorin masjid. Ngotor-ngotorin kayak apa? Kalau lihat kotornya bersihin aja. Sama ketika orang Baduy ngencingin masjid gitu. Nggak usah, itu sahabat udah mau nebas lehernya ngencingin masjid. Ya Allah. Tapi Nabi bilang, ngapain sih? Saya nggak ditutus kepada kalian bukan untuk seperti itu. Bersihin aja, ambil air, udah beres gitu. Kan seperti itu gitu. Terus ada lagi gini yang nyerang jamaah tabligh. Saya juga beberapa waktu berdebat dengan sesama salafi. Itu bid'ah ketika harus 3 hari. Terus harus 40 hari, harus 4 bulan gitu. Nah, ini yang perlu ditekankan. Kalau antum mau tahu, yang menjadi sunnah dakwah itu tiap hari. Bukan 3 hari, bukan 40 hari. Ngapain pusingin itu? Kalau mau dakwah tiap hari. Tapi sekarang gini, antum punya nggak metode
yang tadinya orang nggak tahu Allah, nggak kenal Allah, tiba-tiba suruh dakwah tiap hari gitu. Kan nggak mungkin. Harus bertahap demi tahap dulu. Sama gini, ketika kita mengajarkan puasa kepada anak-anak kita, anak kita yang belum pernah puasa tiba-tiba puasa, kemudian kita ajarkan kepada mereka puasa yuk, nanti zuhur buka gitu misalkan. Sekarang gini, antum mengajarkan hal seperti itu, apakah antum mengajarkan hal bid'ah gitu? Kan nggak mungkin, bukan seperti itu gitu. Itu adalah metode. Tadi nanti sampai zuhur dulu, besok kan udah kuat berapa hari sampai zuhur, sampai asar, udah asar baru sampai full sampai maghrib gitu. Nah itu pun sama, ketika kita nggak kenal dakwah, nggak kenal Al-Quran, 3 hari dulu dikit-dikit. Terus kemudian udah 3 hari udah bisa istiqomah, masuk ke 40 hari. 40 hari udah bisa istiqomah, masuk ke 4 bulan. 4 bulan udah bisa tiap hari dakwah. Kan gitu. Itu sebuah metode, bukan suatu kebid'ahan. Itu adalah metode yang saya lihat dari tabligh itu luar biasa banget. Itu sekolah yang tahap demi tahap gitu. Nggak mungkin orang yang baru kenal dakwah, baru pengen belajar agama langsung disuruh 1 tahun dakwah, wah lari lagi lari gitu. Nah ini ajib, memang bedanya tuh orang yang sudah berilmu ketika mengenal usaha tabligh tuh seperti keran yang dibuka tuh. Masya Allah. Keluar tuh airnya kencing gitu. Jadi pemahamannya memang beda dari orang-orang yang tadinya awam sama sekali nggak kenal agama, pas kenal agama langsung kayak jadi ahli kungfu. Nah gitu. Masya Allah. Beda kalau orang berilmu tuh, Masya Allah. Ketika keluar 3 hari, beliau seperti dibuka keran. Menjelaskannya, Masya Allah, sudah seperti para masyayikh juga. Nah, ini yang saya pengen tanya ke Ustadz. Tadi kan secara johir melihat daripada amal-amal tabligh. Sekarang mungkin bertanya lebih ke perasaan nih, Tad. Masya Allah. Setelah 3 hari, perasaan apa yang antum dapat setelah keluar 3 hari? Kalau mungkin waktu di Muhajirin 2 hari ya. Mungkin 3 hari yang full itu ketika kita ke Tasik. Oh iya betul, itu 5 hari malah itu. Sampai yang saya perhatikan itu, Masya Allah. Ustadz Riri yang segini gantengnya tiba-tiba raut wajahnya berubah nih. Karena banyak nangis. Apalagi pas ketemu ulama Tasik. Nah ini bicara soal perasaan nih. Itu kan beda tuh. 3 hari yang waktu di Tasik tuh. Iya, jadi nggak ada hal yang lebih membahagiakan daripada itu. Ya Allah. Nggak ada yang lebih membahagiakan ketika kita merasa dekat banget sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasa dekat dengan Allah. Bukan berarti memang dekat, nggak tahu, wallahu alam. Tapi kita merasa diri kita dekat kepada Allah ketika kita senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Ya kita belajar, ya kita baca Al-Quran, ya kita berkumpul, kita musyawarah. Di situ hati sedikit demi sedikit memang terkikis yang kotor-kotor. Karena saya yakin bahwa Nabi pun pernah bilang bahwa perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk-buruk kita, dosa-dosa kita dengan perbuatan baik. Disitulah hati mulai bekerja. Sama ketika sujud di hadapan Ka'bah itu luar biasa. Itu nggak bisa nggak ditahan, nggak bisa, nangis aja udah keluar gitu. Allah. Sama ketika kita berkumpul dengan para jamaah tabligh pun bukan karena jamaah tablighnya, tapi karena apa yang mereka lakukan itu, mereka kayak apa ya, punya hasrat pengen ngedekat kepada Allah, pengen ngejalanin sunnah-sunnah apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita gitu. Jadi dengan seperti itu pun pada akhirnya kita terpacu, bohong deh, kita nggak punya perasaan lega, nggak punya perasaan dekat, bohong banget itu. Buat orang yang nggak ngejalanin ya karena mereka nggak tahu mungkin, oh masa sih ya, cobain deh. Ya Allah. Cobain deh, itu punya rasa bahagia yang luar biasa banget. Dan itu nggak bisa dinilai dengan uang, karena kita cari uang mau sampai miliaran pun sekarang banyak orang punya duit miliaran, hidupnya nggak tenang. Tapi kita yang 3 hari, yang kita selalu bersyahadat, selalu bersolawat, selalu ngaji, selalu ngejalanin, sampai gerak-gerik kita aja masuk kamar mandi kaki kiri dulu sampai apa, di hati kita kan, ini Rasulullah kayak gini, ini Rasulullah kayak gini, ini Rasulullah kayak gitu. Yang kebayang Rasulullah. Iya, semuanya sunnah. Apa yang kita, cara tidur kita sunnah. Otomatis di masjid kita takut bikin masjid kotor. Akhirnya apa, kita jaga wudhu gitu. Ya, luar biasa banget. Itu hal kecil yang mahal, saya bilang. Hal kecil yang akhirnya ngebikin kita jadi ngerasa apa-apa Rasulullah, apa-apa Allah, apa-apa Rasulullah, apa-apa Allah. Itu jadi gampang nangis jadinya. Yang waktu Ustadz bilang, jadi merasa dekat dengan Rasulullah ketika dengan jamaah itu yang dilihat dilakukan hidup kita, sunnah-sunnahnya tiap napasnya, tiap langkah kita tuh kita gimana pokoknya biar nggak lepas dari Rasulullah gitu. Itu yang ngerasa dekat banget sama Rasulullah. Ya makan kita makan Rasulullah gitu. Cara
musyawarah, kita memutuskan sesuatu cara Rasulullah. Cara masuk kamar mandi cara Rasulullah, keluarnya cara Rasulullah, mandi cara Rasulullah, buang air cara Rasulullah, semua cara Rasulullah. Jadi nggak dekat banget gitu. Ya Allah. Dan itu jamaah lagi, berkumpul dengan jamaah itu salah satu perintah Allah juga, perintah Rasulullah juga, jangan pernah terpecah belah. Nah itu sendiri-sendiri tuh kita kalau sendiri-sendiri nggak ngerasain nikmatnya, Tad. Makanya wah, luar makin biasa. seru. Minum dulu, Tad. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Soalnya makin seru, banyak yang saya Mantap ini. dapat dari Buron Ustaz. Nah ini kemudian mengenai dakwahnya. Ketika kan Ustaz cerita nih, karena waktu ketemu salah satu ulama Tasik, beliau menyampaikan kargo jari atau laporan tentang seorang pelacur itu. Wah itu luar biasa. Nah ini kan kata Ustaz sampai langsung terbuka. Nah ini pentingnya dakwah turun katanya. Ternyata memang inilah yang membuka saya, baik lagi lihat hadis lagi. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan sebuah kejadian di suatu daerah. Ketika daerah itu kebanyakan kezaliman, Allah memerintahkan buat malaikat buat ngancurin daerah itu. Ketika malaikat mau ngancurin daerah tersebut, malaikat nggak jadi balik lagi, karena ada orang lagi zikir, lagi beribadah kepada Allah. Balik lagi, ya Allah, nggak semuanya ternyata di sana tuh ada yang ini, ada yang sedang beribadah kepadamu, hancurin. Ya Allah. Karena dia hanya beribadah, dia nggak pernah ngasih tahu orang-orang buat berbuat baik, dihancurin. Ya Allah. Diratain semuanya. Karena apa? Dia diam aja. Sama halnya ketika, dan itu nyambung ketika ulama Tasik datang kepada saya, cerita mereka bahwa ini yang bikin saya kalah lagi, yang bikin nangis lagi ya, yang mendakwahkan tuh bukan orang normal kayak kita, orang yang nggak bisa ngomong. Ya Allah. Orang yang nggak bisa ngomong, mereka mau mendakwahkan pelacur gitu. Dengan ada tarjimnya, dia nanya orang pelacur dengan gerakan tangan dia yang murni, lu udah karena Allah lah semuanya. Ulama itu bercerita, dia sampai dakwah, lihat orang pelacur di pinggir jalan, didakwahin sama dia. Ngapain kamu di sini? Perempuan itu menjawab akhirnya, ya saya sedang jual diri. Akhirnya dikasih tahu oleh orang tersebut bahwa ini perbuatan yang nggak baik, ini perbuatan yang salah. Allah nggak suka kayak gini segala macam. Perempuan tuh nggak tahu kenapa, wallahu alam, tersentuh hatinya sampai akhirnya ngebalik kepada orang tersebut. Kenapa baru sekarang ngasih tahu saya? Allah. Kenapa baru sekarang ngasih tahu saya? Kenapa sampai sekarang saya harus ngejual diri saya dulu, baru kamu menjelaskan kepada saya hal ini? Kenapa nggak dari dulu? Gitu. Ya. Bayangin kalau di akhirat itu, ini di dunia orang bisa nanya kayak gitu sama kita. Nuntut di dunia. Nuntut di Allahu dunia, Akbar. apalagi di akhirat nanti gitu. Ini yang luar biasa. Ini tugas kita semua, bukan tugas jamaah tabligh. Ini tugas kita semua. Saya, antum semua yang muslim, ini tugas kita semua. Allah. Apa rasanya ketika Allah menimpakan suatu azab kepada satu daerah, yang orang-orang di pinggir jalan, yang lupa sholat ketika azan, kita yang tahu agama, tahu ilmunya, tapi kita diam-diam aja. Sama hal yang terjadi dengan hadis tadi, ancurin. Makanya kenapa Allah menimpakan azab yang begitu banyak, musibah begitu banyak? Salah satunya mungkin itu. Bisa jadi Allah tuh marah bukan karena mereka yang nggak sholat, bukan karena mereka yang nggak mau beribadah kepada Allah, tapi Allah marah kepada kita yang tahu agama tapi nggak ngedakwahin mereka yang beribadah yang nggak sholat gitu. Bisa jadi Allah marah karena itu. Udah tahu waktunya azan, kita ke masjid ngelihat di pinggir jalan ada orang nggak sholat, nggak diajak gitu. Apa rasanya ketika nanti di akhirat dipanggil, kenapa nggak ada yang ngedakwain saya gitu? Ya Allah. Padahal siapa yang pernah ngelihat di pinggir jalan? Taunya menurut riwayat ada kita ngelewat dan kita diam aja. Astagfirullahaladzim. Itu tuntutan-tuntutan yang saya kepikiran bahwa itu di dunia ada orang bisa kayak gitu, pelacur bisa ngomong gitu. Kenapa nggak dari dulu? Bayangin di akhirat nanti, Allah nangis, saya langsung nangis, wallahi nangis. Saya udah nggak, Allahu Akbar, udah nggak bisa. Dan saya temuin itu pengingat, reminder seperti itu, ketemunya demi Allah di jamaah tabligh. Ya Allah. Mengingatkan kita semua. Nah ini mungkin ya kepada teman-teman ikhwan semuanya. Ini obrolan kita, bukan saya mengarahkan beliau untuk ikut daripada jamaah tabligh. Tapi ini bukti Ustadz Riri itu, yang beliau belajar saja di Madinah, di Qatar, Madinah, mau belajar, meluangkan waktunya untuk tabayun, melihat apa yang dilakukan jamaah tabligh.
dan beliau mendapatkan pengalaman yang besar. Tadi yang beliau sampaikan bagaimana di dunia saja ada orang yang nuntut, apalagi di akhirat. Dan ini pasti kita akan semua tuh kena tuh dengan tuntutan-tuntutan itu. Nah mungkin ini terakhir tadi, yang mudah-mudahan ini bagaimana obrolan gitu ada kesan bagi orang yang nonton, kemudian menjadi asbab hidayah untuk kedepannya. Nasihat daripada Ustadz, baik di jamaah tabligh ataupun di teman-teman salafi, ya yang sering maksudnya mengeluarkan kata-kata yang sesama muslim itu harus tidak seperti itu. Ini mungkin ada nasihat dari Ustadz. Jadi bukan untuk jamaah tabligh saja, untuk teman-teman salafi juga. Boleh disampaikan. Ya, buat para ikhwan muslim semuanya, tujuan kita baik. Saya percaya tujuan kita semua, antum pun semua baik. Jangan sampai tujuan baik kita itu dirusak oleh hal-hal yang hanya sebatas akal kita. Segala yang kita pelajari, entah itu jamaah tabligh, entah itu salafi, entah itu asy'ariyah, entah itu maturidiyah atau siapapun, jangan pernah menghakimi mereka. Artinya gini, yang kita pelajari itu baik. Yang kita pelajari adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dulu para sahabat ketika belajar pun, yang tadinya hatinya keras, Umar gimana nggak keras, pengen ngebunuh Nabi gitu. Tapi para sahabat ketika udah belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, belajar hadis-hadis, itu hatinya makin lembut, makin dingin. Jangan sampai akhirnya kita sekarang duduk di majelis belajar Al-Quran, belajar Sunnah, hati kita malah jadi keras, malah jadi galak gitu. Ini kebalikan, kita pengen jadi umatnya Nabi, tapi pemikiran kita nggak kayak umatnya Nabi gitu, nggak kayak sahabat. Dulu para sahabat ketika dijelaskan nurut, ketika dijelaskan Al-Quran, dijelaskan Sunnah, hati mereka makin lembut. Nah kalau misalkan kita belajar As-Sunnah, belajar Al-Quran, tapi hati kita masih malah jadi mengeras, jadi galak, ini pertanyaan lagi, antum niatnya seperti apa gitu. Jangan sampai apapun itu, siapapun Anda, siapapun antum semuanya, ketika kita belajar Al-Quran, kita belajar Sunnah, itu tujuannya baik. Dan yang pasti itu pasti melembutkan hati kita. Jangan pernah suuzon sama sesama muslim. Buka dari surat Al-Hujurat ayat 12. Di situ Allah memerintahkan, ayo ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jangan banyak berburuk sangka kepada orang. Kalau misalkan kita nggak tahu itu siapa, tabayun aja. Al-Hujurat ayat 6-nya itu. Tabayun deh, cek deh sendiri. Jangan langsung menyimpulkan sendiri. Karena semakin kecil, semakin sempit pemikiran seseorang, akan semakin banyak pengingkaran-pengingkaran yang dia buat. Tapi semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit pengingkaran yang dia buat. Karena apa? Saking luasnya ilmu dia. Sama kayak ini kunut nggak beres-beres, Tat. Dalam kunut itu pun empat imamnya, empat-empatnya beda pendapat semuanya. Sekarang yang orang yang merasa duduk di majelis, ada salafi pun gitu, kunut subuh bilangnya bid'ah. Apa berani kita bilang Imam Asy-Syafi'i bid'ah gitu? Yang menentukan itu Imam Asy-Syafi'i. Sekarang terus kita pengikut Imam Asy-Syafi'i, tiba-tiba ada orang, kita berimam kepada orang yang menganut mazhab Abu Hanifah misalkan. Beliau nggak memperlakukan kunut di sholat subuh, kunut di witir. Apa kita bisa bilang dia bid'ah? Nggak bisa lah gitu. Jadi kita kenapa kita adem-adem aja ketika saya pun ketika di Madinah akhirnya sholat subuh nggak ada kunut, ya udah santai aja. Ketika pulang ke Indonesia ada kunut sholat subuh, ya udah santai aja gitu. Angkat tangan kita gitu. Jadi nggak mudah menghakimi, jangan mudah menghakimi. Karena kalau mudahnya kita menghakimi, mulut kita keluar gampang banget hukum, banyak haram, banyak halal, bid'ah segala macam. Itu kelihatan bahwa itu orang ilmunya sempit, gitu aja. Wallahi, saya bilang, ini kata-kata guru saya, semakin sempit ilmu seseorang, semakin banyak pengingkaran. Semakin banyak pengingkaran, semakin banyak dia nolak hukum, bahwa ini adalah, wah ini bid'ah, nggak ada nggak ada sunnah, ya? Semakin sempit. Yang semakin luas ilmunya, nggak akan berani seperti itu. Masya Allah. Pasti ngecek dulu gitu, makanya jangan banyak suuzon sama orang. Jangan banyak mudah mengeluarkan kata-kata, apalagi sebuah hukum. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi kodi. Kita lahirkan untuk menyampaikan, udah seperti itu. Dan jaga tali ukhuwah sesama muslim. Ini perintah Allah langsung dalam surat Al-Imran ayat 103. Bahwa kita jangan pernah terpecah belah, jangan mudah dipecah belah, apalagi oleh perbedaan. Karena persatuan itu memang atas dasar perbedaan. Nggak mungkin kita salafi bersatu, ya udah bersatu kok, salafi mah ngapain gitu. Tapi umat muslim bersatu, kenapa?
Karena di atas perbedaan yang begitu banyak. Allah. Kita harus bersatu, sama seperti badan kita, tangan, kaki, semua fungsinya beda. Dulu pun seperti itu. Khalid bin Walid ketika ditanya, saya mau menanyakan seputar fikih kepada Anda gini-gini. Jangan tanya saya fikih, saya nggak paham. Kalau tanya ilmu perang, tanya ke saya boleh. Tapi fikih saya nggak tahu gitu. Tanya ke yang lain. Itu kelasnya Khalid bin Walid. Masa kita gampang banget bilang ini haram, ini halal. Khalid bin Walid deket dengan Nabi aja nggak berani ngejawab gitu. Jadi jangan mudah, tetap jaga tali ukhuwah, jaga persaudaraan walaupun kita berbeda pemikiran. Tapi kita nggak pernah berbeda iman gitu. Yang berbeda hanya pemikiran aja. Yang pemikiran pun kita nggak pernah tahu. Kita hakikat kebenaran itu nggak bisa, nggak bisa mutlak mirip kita. Satu madhab pun nggak bisa menyatakan bahwa Islam paling benar ada di dia, nggak. Kenapa ada banyak? Karena itulah perwakilan Islam. Jadi kita nggak bisa mewakili semuanya. Karena bersatunya itulah menjadi umatan wahidah yang seperti itu. Umatan wahidah itu bukan karena harus satu pemikiran, enggak. Pemikiran bisa beda, tapi iman kita satu, itulah umatan wahidah. Alhamdulillah, banyak sekali yang kita dapatkan dari obrolan ini. Jazakallah khairan. Wa iya kan, wa iya. Luar biasa, Tad. Banyak ilmu, semoga bermanfaat. Ini jadi pandangan yang luas untuk teman-teman tadi. Bagaimana jangan sempit pikiran. Semakin sempit pemikiran tuh semakin banyak pengingkaran. Banyak pengingkaran. Kalau kata Kang Ohir, ini mainnya kurang jauh, ngajinya kurang malam, pun temannya itu saja. Nah ini, Masya Allah kita belajar daripada Ustadz Riri ini bagaimana beliau bertabayun. Jadi sering saya sampaikan tuh di mana-mana, ketika kita ingin mengetahui, apalagi mengenai harakah, ya lebih baik tabayun. Tamsilnya atau perumpamaannya seperti orang melihat dari lubang kunci. Ketika orang ngintip-ngintip dari lubang kunci, maka yang kelihatan mungkin cuma kursinya aja. Wah, di ruangan nggak ada apa-apa. Tapi kalau antum pengen tahu isi ruangan, nggak ada jalan lain kecuali buka pintunya, masuk langsung ke dalamnya, maka kelihatan segala isinya. Nah, mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya, bermanfaat untuk umat. Amin ya Allah. Apa yang kita bicarakan ini, Masya Allah, untuk diri kita. Ya, nasihat untuk kita. Nasihat untuk kita. Tapi bagi teman-teman nanti yang menonton, Masya Allah, beliau sering ada di aplikasi apa tadi? Uma. Betul. YouTube-nya apa? Ustadz Riri Ridwan. Ustadz Riri Ridwan. Nah, boleh diikuti kajian-kajiannya. Masya Allah, beliau orang yang lembut dan adabnya luar biasa sempurna. Kita ambil berkahnya. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi di tempat yang berbeda, waktu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang selalu bahagia. Amin ya Allah. Pesan saya satu, sebagaimana tadi di Muqaddimah disampaikan hadis Nabi SAW, yang salah satu potong hadisnya adalah wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jika umatku sudah saling membenci, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Maka jangan saling membenci, kita saling mencintai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Luar biasa. Insyaallah. Tad hatur nuhun pisan, masyaallah. Barakallah. Allah.